Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini malam jam 18.55 guys, waktu Indonesia Barat. Udah lama nggak recording, streaming juga. Jadi kali ini mau coba record tentang apa namanya, Fantasi Premier League. Malam ini itu mulai season baru. Deadline-nya kalau nggak salah itu tanggal hari ini ya. Deadline-nya ya malam ini jam 00.30. Season baru, ada beberapa rule baru kayak Defcon. Jadi untuk midfielder yang defensif dia ada poin perhitungannya beda lah pokoknya. Nah itu kalau yang musim-musim sebelumnya aku coba itu pakai bikin model gitulah sederhana, ngambil datanya dari GitHub, jadi dibuat prediksi pemain-pemain yang kira-kira akan bagus. Tapi musim kemarin di scriptnya itu nggak jalan karena ada API-nya berubah lah, terus nggak sempet benerin. Jadi yang season kemarin nggak pakai prediksi apa-apa, cuma kira-kira aja, dan hasilnya ya begitulah. Nah di season yang baru ini mau coba pakai deep research dari Google Gemini. Jadi kita bisa pakai deep research dari si Google ini, kita bisa minta dia untuk nyusun pemain buat game week 1. Jadi kita aktifin dulu deep research-nya, kemudian pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Kita request-nya susun 15 pemain untuk fantasi League musim 2025-2026 dengan aturan berikut. Kita kasih aturannya. Budget maksimal untuk 15 pemain itu 100 M aja lah ya. Terus maksimal ke pemain untuk satu klub, memang itu batasannya. Kemudian ada lagi dia, aku pengen tetap masukin Salah sama Haaland, bukan Salah dan terus ada dalam tim. Ambil data dari internet dan data precision dan masih up untuk game week 1. Untuk game week 1 kiraan itu sama sih data ya, data masih kira lagi ya. Terus pemain budget pasti masukkan Haaland, Salah harus dalam tim, budget maksimal 500. Aturan berikut sangat penting ya, ambil dari internet, gunakan data precision dan masih cedera lagi ya kira-kira. Sementara ini dulu ya, terus ada batasannya enggak sih data dari internet. Precision bermasinan up apalagi ya, ada role baru enggak ya. Oh ya, kasih alasan untuk 15 pemain itu kenapa dipilih.
juga sama bukan line up start ini kan untuk game 1 oke share. Oke, kita tunggu loading. Lumayan agak lama besoknya ini. Tadi yang ambil dulu. Dia memprediksi skripnya itu kayak apa nanti kira-kira. Ini udah ini rencananya. Oke, cari informasi mengenai harga permain FPL, konfirmasi. Berita pramusim, maka identifikasi pemain berotasi di Olympic. Standar 15 pemain, baca terus kan salah. Oke. Alasannya 51 pilih kontrak. Oke. Mulai research, kita pakai deep research. Kenapa pakai game ini? Karena game ini ada kuotanya lebih banyak daripada ChatGPT. Aku masih punya ChatGPT ku habis juga, kuotanya belum riset lagi karena pakai gratisan. Kemudian kalau menurutku Gemini ini dia kan pakai punya Google ya, pasti indeks datanya, berita internetnya dia ngambil dari Google Search, yang mana itu sepertinya paling banyak kan. Dia meriset website dari FPL segala macam tuh kan, dari Reddit juga caranya dapat pemain, kemudian riset juga pilih ambil jadwal segala macam. Analisis pemainnya lumayan cepet nih, nggak banyak yang dianalisis. Dan lanjutkan ke susun tim, dia udah cepet juga lumayan timbang yang biasanya dia sampai banyak webnya, cuma dikit. Jadi kita akan gunakan pemain ini sampai akhir musim. Jadi setelah ketemu ini game week 1, kemudian nanti sebelum game week 2 mulai kita jalanin lagi mana yang perlu ditransfer, mana yang perlu jadi kapten, starting lineup buat game week 2 pakai game ini juga. Jadi risetnya ini akan berlanjut terus, nggak usah bikin riset baru sih, jadi tinggal chat lanjutin aja. Selama dia nggak di delete, harusnya sih masih ada di sini. Analisis hasil penelitian, isinya sampai masih di situ. Dia nanti malam kalau lihat dari jadwal Victor Manchester United agak berat ya, yang ringan mungkin Chelsea, Spurs. Sepertinya dia akan nggak ngasih Manchester United karena fixture-nya lumayan berat di 8 pertandingan awal. Udah ketemu Arsenal, City, Liverpool kalau nggak salah. Intip aja ya. Fixture. Oh, game week 1 aja MU udah Arsenal. Terus game week 2 MU ketemu Fulham. Week 3 Burnley. 4 apa tuh? City kan. 5 Chelsea, 6 Liverpool kalau Brentford, 7 Sunderland, 8 Ipul, ya gitu. Oke, hampir sampai, sedikit lagi. Kenapa dipatok halaman salah ya, kira-kira itu ya kan. Oke, sudah jadi dia analisis komprehensif. Ini pengantarnya, gabungan biaya antara si Salah sama Haaland ini confirm 14,5 harganya, dan Erling Haaland 14, jadi dia benar. Sisanya tinggal 71,5 buat 13 pemain. Oke. Sistem poin defisit, nah ini kontribusi defisitnya namanya Defcon kalau nggak salah istilahnya itu. Jadi buat yang pemain berkontribusi ke defensif sekarang dapat poin, nggak kayak musim sebelumnya kan gelandang yang defensif kayak Saseido terus si segala macam yang lain poinnya nggak begitu bagus, padahal dia sebagai pelapis dari lini depan pertahanan
kontribusinya lumayan kan. Oke. Analisis justifikasi pembelian 15 pemain, ada dia ngasih Petrovic sama Dubravka. Alasannya Petrovic dia baru pindah jadi Chelsea, jadi bagus. Kemudian Dubravka ini starter keeper yang menjadikan kiper starter termahal di antara pemain seharga. Oke. Dubravka intinya dia murah, cuma 4 tapi starting line up ya. Kemudian ada FFD. Virgil van Dijk 5,5, Murillo oke. Truffert, Maxim de Cooper, Sinclair, Todibo, West Ham 4,5. Oke, Salah, Wirtz, Eze, Ndiaye, Luis Mille ini siapa ya? Mille enabler. Erling Haaland, Oli Watkins, Mark Guiu. Oke. Total biaya 9,5. Formasinya dia rekomendasikan 3-4-3. Oke. Kita bikin tab sebelahnya aja kali ya. Gimana sih? Dulu. Ternyata nggak bisa ya. Oke, ada pemantu Romanto, Morgan Roger, Gyökeres sama Palmer. Oke, kita akan transfer. Tadi Aden, Isha, Petrovic, Dubravka udah bener. FFD, Murillo, Truffert, Super Player, Todibo. Murillo ada Ait Nouri, Tarkowski berarti. Virgil van Dijk 6, di sini cuma 5,5 nih. Wah, harganya salah ya. Timnya bukan 5,5. Oke. Dia ngasih FFD ya. Truffert 4,5 benar. Dan Todibo. Oke, 5 sudah masuk. Yang tadi dia ngasih itu Salah, apa lagi? Oke, Todibo, Salah, Wirtz, Florian Wirtz, transfer termahal Liverpool tim ini. Eze, oke. Ndiaye tetap restore player. Yang satu lagi itu Lewis Mille. Oke. Lewis Mille aku nggak ragu deh. Depannya Oli Watkins sama Mark Guiu. Oke. Lebih guys. Totalnya kacau nih. Total semua kelebihan 2,5. Harganya makin dari 100M sekarang. Oke. Ya ngasih harga yang salah, berarti kelebihan kan benar. Florian Wirtz-nya tuh banyak kan. Enggak sih. Eze 7,5 bener. Dia ya bener. Oli Watkins nggak bisa ya. 9. Saya pakai Watkins kalau udah beli ini. Wirtz sama Eze nggak bisa pakai Watkins. Tuh kan digantikan.
Lewatkan diganti Danny Welbeck. Oke. Welbeck. Danny Welbeck. Oke, pas. Kenapa Danny Welbeck? Nah, ntar kita tanyakan lagi. Oke, Danny Welbeck itu penyerang tiga musim terbaik. Pedro, penyerang utama Brighton lagi jelek menurutku. Udah ya kan? Oke. Ngobrol aja kayak biasa. Danny Welbeck kurang yakin aku. Danny Welbeck coba dia ngasih apa. Udah bisa sih, make transfer dulu aja ya. Confirm. Oke. Ya, yakin. Liwatkin 9, Victor 2 kali 9, Mateta Peles ya. Oke, mau Mateta ya. Evan Nilsson. Oke. Direkomendasi. Cara back Mateta Evan Nilsson. Perubahan terus oke. Duh, typo lagi. Well package apa ya. Oke. Nah, Welbeck udah tuh. Coba lihat Welbeck itu info full profile. Welbeck history starting full 10. Sebenarnya dia main lumayan sih, 24 musim kemarin. Oke. Welbeck paling hemat anggaran. Oke. Evan Nilsson. Oke, jadi kalau mau Evan Nilsson harus tuker Todibo ke STV. Mateta paling mahal. Gol terbaik 14 musim. Penyerang utama. Adalah paling lambat. Tidak melakukan perubahan squad. Mateta rekomendasi akhir. Oke, Mateta rekomendasi akhir. Berarti Todibo ditukar STV. Lah, ya kurang dong. Welbeck 6,5. Oh, masih cukup ya. Todibo ditukar STV 47. Mateta 7,5. Mateta 7,5. Mateta tuh 7,5 loh. 1,5. Kalau jual TV kadang begitu sih, masih halu-halu juga ya, walaupun udah game ini 2,5, tapi ya lumayan sih. Ntar kalau ChatGPT ku kuotanya udah habis, kuotanya udah balik lagi, coba kali pakai itu ChatGPT. Udah 5 tapi kata orang-orang yang 4 lebih bagus daripada yang 5. Yang 5 menang cepet doang katanya. Belum mencoba sampai situ banget sih. Lu pakai biasa aja.
Mateta 7,5 nih guys, jadi kurang guys duitnya guys. Mateta kurang. Lewatkin Mateta, Murilo, Konsa. Oke, Murilo diganti Konsa. Murilo diganti Konsa. Reset dulu, reset. Mana reset? Mau reset. Nah, masih. Oh, ini dia. Welbeck tukar Mateta, jadi kurang setengah. Murilo diganti Konsa. Konsa, oke. Todibo. Coba lihat full profile. Starting 20. Oke lah ya. Make transfer oke. Oke, jadi laporan. Oke, dia udah Mateta dan Konsa. Oke. Ada reasonnya juga di sini. Diferensialnya EZ. Udah starting in 11-nya Petrovic, FFD, Konsa dan Truvat. Konsa ganti Todibo. Kemudian tengahnya 3 salah Hulit EZ dia ya. Jadi ini ganti Blitz. Oke. Kapten salah. Vice Kapten Halan. Oke. Save your team. Oke. Ini dia. Starting 11 dan cadangan. Oh ya, cadangannya harus kasih urutan cadangan. Kasih urutan cadangan. Oke. Jadi antara Todibo, Kuiper sama Mila ini siapa? Ini kenapa dia bikin set barnya di sebelah kiri sih? Tahun kemarin kayaknya di kanan semua ini. Oke, Kuiper, Todibo, Mile, Dubravka. Kuiper, Todibo, salah. Oke, begini ya. Sip. Terima kasih. Sudah lengkap sekuat untuk game week 1. Petrovic, FFD, Truvat itu yang mana sih? Oh, dia belum pernah ini ya, transferan baru. Adrian Truvat. Coba lihat kenapa dia Adrian Truvat dipilih. Main baru dari Rene, cetak 2 gol dalam precision. Oke. Sip. Gantinya Kerkes ya, Milos Kerkes ke Liverpool. Dia lawannya Liverpool loh. Sementara aku punya 2 pemain Liverpool di sini. Jadi apakah Truvat perlu diganti dengan back yang lain karena lawannya Liverpool? Tanya lagi. Maka perlu diganti. Deng. Marquinhos loh. Starting 11. Potensi serangan, rotasi 5 back. Oh, maksudnya oke. Bagian rotasi jamannya terlalu baik. Oke, cadang. Oke. Antara De Kuiper sama Todibo. Apakah di antara dua itu? De Kuiper, Todibo, Lewis Mile, Dubravka. Tetap
Ini gimana sih? Jadi Gamebix 1 dibanding nah di foto di belakang di Twitter. Masalah starting line up, nah lawannya Liverpool tadi cuma lawan Fulham, sama Fulham itu FDR nya 3, FDR nya 2, jadi sebenarnya Todibo bisa naik loh. Besam Todibo. Oke, Todibo naik. Introvert ke sini. Sip. Oke. Oke, sip. Sudah melihat introvert opsi pertama. Oke, back sayap lain menjanjikan, dan round keeper cadangan. Kenapa Luis Mille? Coba, kenapa Luis Mille? Dia musim kemarin cuma main 1 kali doang. Kenapa Luis Mille? Lewis Mille 4 loh. Lewis Mille apa sih? Opsi gelandang terendah cadangan, enabler 4,5 apa enabler 4,5 loh. Apa ya, midfielder 4,5. Oh iya sih, ada lagi yang lain. Deveni doang cadangan mati berarti ya. Bismillah ya. Kalau Spaliba, Enzo Levi harganya lebih mahal. Gelandang Aaron Ramsey. Oke, yang lain tidak naik, jadi cadangan mati aja itu Luis Milla. Tekan Florian Wirtz dan Alan Marquio. Udahlah, oke, sip. Inilah starting line up dan pemilihan 15 pemain berdasarkan rekomendasi dari Google Gemini untuk game week 1, guys. Kita lihat hasilnya, kemudian nanti sebelum game week 2 kita update lagi. Oke, sementara seperti itu dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di sebelum game week 2 nanti, guys. Game week 2 itu nanti di picture kita lihat game week 2 23 Agustus. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys.